Hai, saya Irma Simanjuntak dan di video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Nah, sebagai makhluk sosial, komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain. Secara umum, pengertian komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi. Penyampaian informasi tersebut bisa berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Ada beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Everett M. Rogers. Everett M. Rogers mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Yang kedua, menurut James A. F. Stoner, ia mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang kedua yaitu jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan penggunaan bahasa untuk berbagi informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Hal tersebut merupakan satu di antara jenis yang paling umum dan sering digunakan. Yang kedua yaitu nonverbal. Nonverbal merupakan penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga tertulis. Merupakan tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Jenis komunikasi tertulis ini biasanya digunakan untuk berbagi informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, dan lainnya. Yang keempat, visual. Merupakan tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, grafik, dan lainnya untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan saat presentasi. Bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, yang merupakan komunikasi pada diri seseorang dalam proses ia menerima stimulus dari lingkungannya yang diterima oleh panca inderanya. Contohnya yaitu introspeksi diri dan berbicara pada diri sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal, di mana komunikasi ini merupakan pertukaran pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kontak langsung dalam bentuk percakapan. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan minimal 3 orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan informasi serta melakukan pemecahan dari suatu masalah. Yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi ini merupakan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam sebuah organisasi, bisa berlangsung secara formal ataupun non-formal, yang diikat oleh sebuah sistem. Yang kelima yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses komunikasi di mana suatu organisasi atau media membuat dan menyebarkan pesan kepada masyarakat khalayak secara luas. 4. Proses komunikasi. Menurut Bovey dan Thiel dalam Purwanto tahun 2011, proses komunikasi terdiri dari 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Tahap yang kedua yaitu pengirim mengubah ide menjadi pesan. Tahap yang ketiga yaitu pengirim menyampaikan pesan. Tahap yang keempat, penerima menyampaikan pesan. Tahap yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Tahap yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada si pengirim. Selanjutnya yaitu model komunikasi. Ada banyak model-model komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli.
Salah satu model yang paling kuat pengaruhnya yaitu model Shannon dan Weaver. Model ini akan membagi komunikasi menjadi beberapa komponen penting, yaitu yang pertama sumber informasi atau information source. Sumber informasi ini adalah komunikator. Yang kedua, pemancar atau transmitter atau mekanisme, yaitu mengubah pesan menjadi sinyal sesuai dengan saluran yang digunakan. Yang ketiga, saluran atau channel adalah medium yang menyampaikan sinyal dari transmitter ke penerima. Yang keempat yaitu sasaran atau destination yang menjadi tujuan pesan. Yang kelima, gangguan atau noise yang merupakan psikologis dan fisik. Yang keenam, redundancy atau pengulangan dan entropi dari ketidakpastian. Kemudian hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi bisa terjadi pada semua jenis konteks komunikasi. Ada 4 jenis hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada komunikator meliputi sikap, prasangka, emosi, dan lain-lain. Yang kedua, hambatan kultural. Hambatan kultural merupakan hambatan yang mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Yang ketiga, hambatan fisik. Hambatan fisik ini mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan lainnya. Yang keempat, hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, kenyamanan, dan waktu. Nah, tadi saya sudah membahas apa saja sih hambatan-hambatan yang terjadi pada saat komunikasi. Kemudian saya akan membahas cara mengatasi hambatan komunikasi. Cara yang pertama yaitu meningkatkan umpan balik. Meningkatkan umpan balik ini bertujuan untuk mengetahui apakah pesan atau informasi telah diterima atau tidak. Yang kedua ada empati. Empati ini merupakan penyampaian pesan disesuaikan dengan keadaan penerima. Yang ketiga yaitu pengulangan. Pengulangan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pesan dapat diterima dengan baik. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sederhana. Menggunakan bahasa yang sederhana bertujuan agar setiap orang dapat memahami isi pesan yang kita sampaikan. Yang kelima, penentu waktu yang efektif. Penentu waktu yang efektif bertujuan agar pesan yang disampaikan pada saat penerima siap menerima pesan. Yang keenam, mendengarkan secara efektif. Mendengarkan secara efektif bertujuan sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Komunikasi verbal. Sebelum kita masuk ke intinya, kita harus tahu apa itu komunikasi verbal. Jadi, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan melalui kata-kata, baik kata-kata tertulis maupun lisan. Bentuk-bentuk komunikasi verbal. Bentuk-bentuk komunikasi verbal ini terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu komunikasi verbal secara lisan dan komunikasi verbal secara tulisan. Komunikasi verbal secara lisan bisa dilakukan dalam bentuk berbicara langsung maupun dengan perantara seperti telepon genggam. Yang kedua, komunikasi verbal secara tulisan. Komunikasi verbal secara tulisan seperti pesan singkat atau SMS, surat, dan lainnya. Yang kedua, persiapan komunikasi verbal. Ada 6 cara persiapan komunikasi secara verbal yang harus kita pahami dan dapat kita terapkan dalam diri kita. Yang pertama yaitu persiapkan kata-kata terlebih dahulu. Sebelum kita berkomunikasi kepada orang-orang banyak, ada baiknya jika kita menyiapkan kata-kata terlebih dahulu agar pada saat kita berbicara atau berkomunikasi, orang-orang atau pendengar dapat memahami kalimat-kalimat yang kita ucapkan dengan baik. Yang kedua, bicara dengan jelas.
Pada saat kita berbicara kepada orang-orang atau berkomunikasi kepada orang-orang, ada baiknya kita mengeluarkan kalimat-kalimat tersebut atau kata-kata tersebut dengan jelas agar pendengar tidak salah mengartikan kalimat-kalimat yang kita lontarkan. Yang ketiga, perhatikan intonasi suara. Intonasi suara sangat penting pada saat kita berkomunikasi, apalagi jika kita berkomunikasi di depan orang-orang banyak. Intonasi suara ini bertujuan agar ketika kita menyampaikan sebuah informasi, pendengar dapat memahami, mendengar, dan mengerti apa yang kita sampaikan. Yang keempat, percaya diri. Percaya diri sangat penting pada saat kita berkomunikasi. Jika kita sudah percaya pada diri kita sendiri, maka pada saat kita berbicara memberikan informasi kepada orang banyak, kita tidak grogi. Yang kelima, perhatikan lawan bicara. Memperhatikan lawan bicara sangatlah penting pada saat kita berkomunikasi, sehingga pada saat kita memberikan sebuah informasi, mereka dapat fokus kepada apa yang kita sampaikan. Yang keenam, konsentrasi. Konsentrasi sangat penting pada saat kita berkomunikasi, agar apa yang kita ucapkan tidak salah dimengerti oleh para pendengar. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kekurangan komunikasi verbal. Saya akan membahas terlebih dahulu keuntungan komunikasi verbal. Keuntungan yang pertama yaitu menghemat waktu dalam berkomunikasi. Keuntungan yang kedua, menerima umpan balik dengan cepat. Keuntungan yang ketiga, memberikan pemahaman lengkap tentang komunikasi yang disampaikan. Adapun kekurangan komunikasi verbal, yang pertama yaitu emosi terlihat jelas sehingga dalam kasus tertentu menimbulkan suatu masalah. Yang kedua, memiliki masalah komunikasi pada saat kita berkomunikasi dengan orang yang jauh. Yang ketiga, sulit bagi orang-orang tertentu untuk memahami pembicaraan karena perbedaan nada bicara. Yang keempat, bentuk komunikasi ini tidak cocok untuk pesan yang panjang. Selanjutnya, fungsi komunikasi verbal. Ada 4 fungsi komunikasi verbal. Yang pertama, penamaan. Penamaan berfungsi untuk memudahkan dalam mengidentifikasi sebuah objek, benda, tindakan, ataupun orang. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi. Jalur interaksi dan transmisi informasi berfungsi sebagai alat untuk bertukar ide, karena komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Menonjolkan artikulasi dan intonasi ini berfungsi karena banyaknya perbedaan artikulasi sehingga dapat menghasilkan arti yang beragam. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Alat sosialisasi yang efektif berfungsi untuk penggunaannya yang terbilang cukup mudah dan cukup efektif. Sehingga pada saat kita menyampaikan sebuah informasi, informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Komunikasi interpersonal. Menurut Erwin Pace, komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Komunikasi tatap muka. Dalam melakukan komunikasi tatap muka, seseorang dapat mengekspresikan dirinya secara total, baik melalui intonasi suara, ekspresi wajah, maupun yang lainnya untuk menyampaikan pesan yang ingin dikomunikasikannya dengan orang-orang. Yang kedua, interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan seseorang dalam melakukan hubungan komunikasi yang efektif untuk mampu berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu manfaat interpersonal skill. Ada 5 manfaat interpersonal skill. Yang pertama yaitu mampu beradaptasi pada lingkungan yang dinamis.
Yang kedua, menjadi pribadi yang lebih aktif. Yang ketiga, memiliki rasa empati. Yang keempat, terbuka dengan ide-ide baru. Dan yang terakhir yaitu melatih memanajemenkan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan etiket bertelepon. Bagaimana sih etiket bertelepon dengan baik? Yang pertama yaitu etiket bertelepon pada saat kita menjawab telepon. Caranya yaitu angkat segera gagang telepon setelah 2 kali berdering. Yang kedua, sapa secara profesional. Contohnya selamat pagi, selamat sore, diikuti dengan nama perusahaan dan nama orang yang menjawab telepon. Dan ucapkan kalimat, "Ada yang bisa saya bantu?" Yang ketiga yaitu selalu menyebutkan nama penelepon dengan dilengkapi sebutan bapak atau ibu. Yang keempat, catat pesan yang akan disampaikan. Yang kelima, ketika mengakhiri pembicaraan, jangan lupa mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam. Yang keenam, letakkan gagang telepon secara perlahan. Yang kedua yaitu etiket pada saat kita menjawab telepon internal. Caranya yaitu dengan menyebutkan bagian dan nama Anda. Contoh bagian pemasaran dengan Irma di sini. Yang ketiga, etiket menelepon. Caranya yaitu diawali dengan memperkenalkan diri. Contohnya, selamat pagi, saya dengan Irma dari PT Atlantis. Apakah Bapak Sutarto ada? Yang kedua, saat telah dapat menghubungi orang yang dimaksud, jangan langsung menyergap ke pembicaraan, melainkan dengan sopan menanyakan terlebih dahulu apakah dia memiliki waktu untuk berbicara dengan kita. Yang ketiga, jika salah sambung, jangan lupa mengucapkan maaf. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bertelepon. Yang pertama, sebelum menjawab telepon, singkirkan pekerjaan lain agar kita lebih fokus apa yang akan disampaikan oleh penelepon. Yang kedua, senyumlah saat menjawab telepon. Walaupun penelepon tidak dapat melihat, namun dia merasakan bahwa kita menjawab telepon dengan antusias. Yang ketiga, biarkan penelepon berbicara tanpa sela. Apabila kita mau menyela, gunakan aturan diam sejenak setelah lawan bicara berhenti berbicara. Yang keempat, ketika harus membuat seseorang menunggu sebentar di telepon, pastikan untuk telepon dengan alasan yang tepat. Tanyakan apakah dia bersedia menunggu waktu tunggu atau tidak. Bukalah pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih. Yang kelima, mengatasi penelepon yang banyak bicara. Caranya yaitu tunggulah beberapa saat dengan diam dan coba mengakhiri dengan mengucapkan maaf. Kemudian persiapan komunikasi tatap muka. Ada 4 persiapan komunikasi tatap muka. Persiapan yang pertama yaitu terhubung dengan penonton. Persiapan kedua yaitu tinggalkan naskahnya dan lakukan percakapan. Persiapan yang ketiga yaitu perhatikan, dengarkan, dan sesuaikan. Persiapan yang keempat yaitu sesuaikan komunikasi berdasarkan audiens. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai komunikasi, komunikasi verbal, dan komunikasi interpersonal. Saya Irma Simanjuntak, sekali lagi terima kasih.